Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya 20 orang ya, makin sedikit. Apa ya, silakan dimotivasi lah kawan-kawannya ya untuk yang punya paket, yang punya perangkat, nah, untuk sering-sering lah join di Zoom ini gitu ya, karena kalian juga di luar forum ini ternyata sangat sedikit yang mau nanya-nanya gitu, kalau misalnya ada yang nggak paham gitu ya. Oke, jadi untuk hari ini kita mau masuk ke bagian terakhir ya dari katabolisme. Nah, ini adalah bagian yang paling krusial sebenarnya karena di bagian ini nanti semua energi yang kemarin sudah dalam bentuk simpanan itu akan kita konversi ya bahasanya, akan kita tukar dalam bentuk ATP. Nah, artinya ATP itu kan adalah energi yang nanti bisa kita gunakan untuk apapun gitu ya. Jadi NADH, FADH yang kemarin sudah kita hasilkan, yang sudah kalian hitung-hitung ada berapa per molekul glukosa yang kita konsumsi, nah itu akan kita tukar ya. Oke, Ibu share screen dulu. Oke, kita kan kemarin Ibu kemarin nyuruh kalian ini ya, coba lebih ini deh mau baca-baca lagi gitu ya. Kenapa sepertinya kok atom-atom ini jumlahnya tidak balance gitu, nggak sama ya dari satu molekul ke molekul berikutnya. Kemarin kita miss di step yang di sini ya. Yang pertama dari oksaloasetat menjadi sitrat, kemudian di mana lagi kemarin ya? Di sini ya, dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA, dari suksinil-CoA menjadi suksinat. Nah, kayaknya kita miss di sini. Nah, kira-kira ada yang sudah dapat? Atau iya, silakan, Nak, silakan. Di fase dari oksalasetat ke sitrat, Bu. Iya, oke, silakan. Setelah saya baca, Bu, ternyata ada penambahan H2O di sana, Bu. Ketika proses itu. Nah, jadi ketika si asetil-CoA-nya ini bergabung dengan oksalasetat ini, ada penambahan H2O sehingga atom itu jadi lengkap, Bu. Ada C-nya, ada H-nya. Tapi ternyata ada miss satu H-nya. Ada kelebihan satu H-nya. Ternyata iya, Bu, ternyata kelebihan satu H-nya. Nah, itulah dilepas satu gitu, Bu. Jadi ada dua yang dibuang, Bu. Ada CoA-SH sama satu H+ gitu, Bu. Oke, good. Anissa, thank you ya. Nah, iya, jadi jawaban Anissa itu pas sekali ya, benar. Nah, benar. Jadi kalau misalnya kalian lihat di buku paket, nah itu tidak ada dituliskan di situ secara gamblang bahwa ada penambahan H2O di sini. Ya, kalau ini kan ditulis ya ada water. Ya, di sini juga ada water, ditulis gitu. Tapi ketika kalian mempertemukan asetil koenzim A, ini yang C-nya sudah 2, sama oksaloasetat yang punya C4, maka di sini akan jadi sitrat, yang jumlah C-nya adalah 6. Nah, rata-rata sumber itu tidak mempertimbangkan O dan H-nya. Jadi cuma menghitung berapa jumlah C-nya saja gitu. Tapi kalau kita hitung-hitung ulang ya, nah kita hitung-hitung ulang nih, di sini kan C-nya 2 tambah 4, 6, pas ya. Nah kemudian di sini O-nya 1, nah 2, 4, 6. Nah pas di sini, kalian ketika menghitung kan 2, 4, 6 jadi 7. Jadi 7. Nah lantas gimana dengan H-nya? H-nya di sini 3, di sini tambah 2, berarti 5. 5 ya. Nah, ketika di sini, nah hanya 2, 3, 4, 5 pas. Nah, jadi yang bermasalah adalah hanya O. Nah, sedangkan di Krebs kita belum menggunakan oksigen. Nah, jadi ketika kita makan, kemudian bernafas, ya, nah sebenarnya kan oksigen yang masuk itu nanti akan dipakai untuk sistem pembakaran di proses yang terakhir, transport elektron. Di Krebs kita belum butuh oksigen. Nah, jadi dari mana datangnya oksigen yang sebiji ini? Ya, datangnya adalah dari penambahan H2O. Ya, H2O. Nah, jadi O-nya dipakai ke sini. Nah, dipakai ke sini 1. Nah, OH-nya yang H sebiji lagi nih nempel di sini, CoASH. Ya, OH. OH-nya nempel di sini. Nah, yang satu H-nya di sini. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung tuh pas sebenarnya. Nah, ini H-nya berapa sih? 5 ya. Di sini
5 ya. Nah, jadi nanti sisanya nanti akan kembali ke ini. Jadi kayak di luar siklus ini tuh kita nanti akan punya H+, ya, yang akan mengambang-ngambang di sini gitu. Nah, sehingga nanti kalian dapat kesimpulan bahwa di Krebs, nah nanti kalian akan melihat bahwa ternyata H+ di dalam matriks itu nanti akan menumpuk, akan banyak sekali. Nah, begitu ya. Nah, jadi benar di sini ada penambahan H2O. Ya, ada penambahan H2O. Nah, kemudian kemarin kita miss di sini ya, Nak ya, alpha ketoglutarat ke suksinil-CoA. C-nya kan tidak ada masalah ya. O-nya kalau kita hitung pas tidak 2, 3, 5 ya. Di sini 2, 3. Ya, 2, 3 kemudian terbuang 2 nih. Karena di sini ada pengeluaran CO2. Nah, kemudian hanya ada 2, 4, di sini 2, 4. Oh, di sini nggak ada masalah ya kemarin ya. Tidak ada masalah, hanya di sini ada penambahan gugus. Ya, gugus CoA lagi. Kan kemarin kita cerita bahwa S-CoA itu, suksinil CoA itu adalah gugus yang memang kerjaannya nempel sana, nempel sini gitu. Ya, habis lepas dari sini, ya dia nyari lagi. Ya, nyari substrat lagi. Ya, ketemulah sama si suksinil CoA, nempel lagi di sini. Nah, hanya kemana? Kan hanya kemana? Nah, hanya itu dilepas lagi sama dia. Ya, dikasih ke NAD+, jadilah NADH. Makanya, perubahan dari alpha ketoglutarat ke suksinil CoA, kita tidak ngebuang H dari substrat. Jadi, hanya tetap jumlahnya 4, di sini juga 4. H siapa yang dipakai di sini? H dari S CoAS ini. Kan harusnya CoASH ya. Nih, harusnya CoASH nih. Kita udah ngasih H tadi dari penambahan H2O di sini. Paham nak kira-kira? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang ini yang paling pusing nih menurut Ibu nih ya. Dari suksinil CoA ke suksinat. Ada yang dapat kira-kira? Sama nih kejadiannya ya. Kejadiannya adalah ini kan kalau ini tidak masalah karena memang ini adalah struktur yang labil ya. Jadi dia bisa lepas, bisa nempel. Nah, yang jadi masalah adalah di sini O-nya jumlahnya 2, 3, di sini jadinya 4. H tidak ada masalah. Kasusnya sama dengan di sini. Nah, gimana nih? Apakah memang ada penambahan H2O atau dari mana dia dapat O-nya yang sebiji ini? Ada yang dapat? Ada yang tahu jawabannya? Baca-baca mungkin. Anak kimia mana nih? Ada? Siap ya? Oke. Nah, ini bagian tersulit sebenarnya karena kasusnya berbeda ya. Kalau misalnya di sini kita nambahin H2O, ya di sistem memang tertambahkan si H2O itu. Kalau kalian bingung dari mana H2O datang ya dari minum ya. Nah, kemudian di sini ternyata berbeda. Nah, ya, berbeda. Di SMA pun tidak ada sebenarnya penjelasan yang terlalu detail. Nah, kenapa ada penambahan O di sini? Nah, tapi memang kita harus buka-buka buka-buka sumber lagi. Nah, ternyata tuh begini ceritanya ya, Nak ya. Jadi mungkin ini lebih detail nanti akan kalian pelajari di kuliah kalau memang mau masuk jurusan yang berbau biologi, kimia, dan teman-temannya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, sekedar tahu aja. Nah, ternyata O itu ya didapat dari gugus ya. Nah, jadi si enzim suksinil-CoA sintatase itu nanti akan mempertemukan si suksinil-CoA substratnya ya. Nah, nanti akan jadi produknya suksinat gitu ya. Nah, jadi O-nya didapat dari mana? Didapat dari sini, Nak, dari gugus histidin namanya. Ini yang diwarnai pink ini. Ya, penambahan O didapat dari gugus histidin ya yang dipertemukan oleh enzim ini. Gitu. Jadi kalau secara struktur itu suksinil CoA itu begini strukturnya. Ya, strukturnya itu begini. Nah, setelah datang si enzimnya yang mempertemukan dia namanya suksinil CoA sintatase sesuai dengan nama dia ya. Nah, maka si gugus ini akhirnya tertransfer gitu. Si O-nya itu tertransfer ke suksinat. Paham nggak kira-kira?
Halo, masih ada orangnya? Belum paham, Bu. Oh, belum paham ya. Jadi kayak gimana ya? Di sini kan kalau di kimia tuh ada ikatan rangkap dan sebagainya. Sebenarnya untuk SMA sih kalian nggak perlu sedetail itu. Nah, cuma kan kemarin kita bingung aja ya ketika menghitung kok kurang gitu ya. Kok kurang. Nah, kurangnya yang kurang itu didapat dari si suksinil CoA itu gitu. Jadi kayak suksinil CoA ini kan mau dirubah ke suksinat nih, mau dirubah ke suksinat. Nah, pas mau jadi suksinat, nah dia ngasihkan O-nya gitu. Ya, dia ngasihkan O-nya, makanya ada penambahan O di situ. Kayak begitu. Yang suksinat itu kan sudah bertambah tadi O-nya ya. Nah, jadi perubahan struktur tadi nah dipertemukan oleh si enzim ini. Jadi semacam ya mungkin kalau di kimia, nah silahkan nanti lebih detail ke orang kimia ya. Ibu cuma secara umum saja sih biar kalian nggak bingung gitu. Jadi perubahan struktur dari suksinil CoA menjadi suksinat, nah itu ada apa ya kayak mungkin perubahan struktur dan sebagainya yang tadinya ikatan rangkap jadi tidak rangkap, yang tadinya ada OH-nya jadi tidak ada H-nya. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu sebenarnya nanti terjadi karena aktivitas si enzim gitu. Begini saja sih biar kalian nggak terlalu pusing ya. Intinya adalah ketika suksinil CoA jadi suksinat. Nah, ini bukan sebuah kesalahan ya, bukan artinya salah tulis nih, O-nya kok nambah enggak. Nah, tapi memang ada proses yang ketika struktur itu berubah, ya struktur kimia itu berubah. Nah, ada yang ikatan rangkap menjadi tidak rangkap. Nah, itu akan mengakibatkan penambahan-penambahan yang seperti ini gitu. Ya. Nah, nggak akan ditanya juga sih sebenarnya di soal ya, kenapa O-nya berkurang, kenapa O-nya bertambah. Enggak. Nah, udah. Nah, jadi supaya nggak membingungkan, nah nanti di forum yang lain deh ya kita bahas detail. Ada jurnalnya sebenarnya ya, tapi ya berbahasa Inggris. Nah, nanti mungkin bisa dibaca sama-sama bagi yang penasaran. Bagi yang tidak penasaran, ya sebenarnya kalian cukup tahu hasil sih. Ya. Nah, sejauh ini soal yang berhubungan dengan Krebs ini adalah hasil. Jadi dia akan kosongkan nanti titik-titik di sini. Ini hasilnya apa? Titik-titik di sini ini hasilnya apa? Nah, ini hasilnya apa, dan seterusnya. Gitu. Ya, oke. Jadi biar nggak terlalu ribet di sini. Kalau di sini tadi pas memang penambahan H2O. Nah, dari suksinil CoA ke suksinil ini yang memang agak ribet. Ya, bahkan anak-anak ibu juga kemarin harus nanya ke anak-anak alumni kita yang sudah tamat, yang sudah kuliah gitu ya, untuk tahu gimana prosesnya. Nah, lengkapnya nanti kita bahas di forum yang lain ya, Nak. Nah, jadi intinya begitu, bukan ujuk-ujuk gitu. Ya, ada proses, ada prosedur yang dialami oleh si suksinat sampai dia tertambahkan si oksigennya. Paham ya? Kira-kira? Insya Allah, Bu. Oke, iya kita akan buka forum yang lain nanti untuk membahas detail bagi yang penasaran saja. Karena memang pembahasan untuk level SMA nggak sedalam itu. Itu intinya, ya. Cuma nggak enak aja gitu kalau ngasih tahu separuh-separuh gitu. Oke. Nah hari ini, jadi kan kita sudah punya nih, ya untuk satu siklus kita sudah punya 3 NADH, kita sudah punya 1 FADH2, kita sudah punya 1 ATP per siklus Krebs. Kalau ditanya per molekul kali 2 saja. Ya, dan kita sudah punya 2 karbon dioksida yang itu akan kita buang melalui proses respirasi bernafas. Nah, cerita yang terakhir adalah semua sistem ya, semua hasil yang diperoleh dari Krebs, yang diperoleh dari dekarboksilasi oksidatif, yang kita peroleh dari glikolisis, nah itu akan masuk ke sistem transport elektron. Nah, sebelum masuk ke sini, kalau Ibu tanya nih, silahkan totalkan ya per molekul ya. Ibu mau per molekul. Nah, per molekul glukosanya kita sudah punya berapa ATP sih sampai ke Krebs? Dari glikolisis artinya. Kita sudah punya berapa ATP? Di glikolisis kita punya berapa ATP? Ada nggak sih orang lain? Saya, Bu. Ada berapa? Misal.
Seingat saya 2, Bu. 2. Dari DO kita punya ATP tidak? Kayaknya ada, Bu. Oh, yakin? Bukan. Makanya kalian kalau misalnya nggak paham yang sebelumnya tuh akan susah melanjut. Di DO kita punya ATP tidak? Tidak ada sepertinya, Bu. Tidak ada sepertinya. Lihat dong gambarnya. Harus yakin dong jawabnya. Tidak ada, Miss. Tidak Nggak ada ada, ya? Nggak ada. Karena kan cerita DO ini sebenarnya cerita nyebrang. Ya, cerita nyebrang harus bayar sama premannya. Ya, bayarnya apa? H plus aja. Kasih H plus 1. Maka ada hasilnya nanti. Hasilnya adalah NADH. Sama kasih O2-nya. Ya, jadi kita kehilangan H2O sebenarnya. Gitu ya. Nah, jadi H plusnya dikasih ke NADH, oksigennya akan berikatan dengan CO. Jadi kehilangan CO2, kehilangan H plus. Nah, inilah yang kita bayar. Jadi tidak ada ATP di DO ketika nyebrang ini. Nah, di Krebs kita punya berapa ATP di Krebs? Per molekul. Ingat ya, Ibu tanya per molekul. Berapa ATP? Baru aja nih. 2, Bu. Berapa? 2. 2. Oke, punya 2. Berarti kita sudah punya 4 ATP bersih. Gitu ya? Oke, sekarang NADH. Dari glikolisis ada NADH tidak? Ada, Miss. Ada, Dari, Miss. dari glikolisis kita punya NADH enggak? Punya ya? Ada, Ya, Miss. Ada. punya. Oke, kemudian dari DO kita punya NADH enggak? Nah, kalian tuh tinggal nengok gambar. Ada, Bu. Ada, Miss. Ada berapa banyak? 1. Per molekul. Berapa banyak? 2, Bu. 2. Berarti sudah punya 4. Dari Krebs kita punya berapa NADH? 6, Bu. 6. Miss. Oke, good. Jadi berapa total NADH kita nih? 10, Bu. 10. Oke. Dari glikolisis kita punya FADH2? Tidak, Miss. Tidak. DO punya? Tidak, Miss. Enggak. Berarti satu-satunya yang menghasilkan FADH2 adalah ketika Krebs. Berapa jumlahnya? Adalah 2. Nah, berarti kita sudah punya 4 ATP, kita sudah punya 10 tadi ya. 10 NADH, kita sudah punya 2 FADH. Nah, inilah yang akan masuk ke sistem transport elektron. Nah, jadi ini sebenarnya materi kita hari ini ya. Nah, bagaimana FADH2 dan NADH itu akan ditukarkan dalam bentuk ATP. Gitu ya, Nak, ceritanya. Kalau ATP yang 4 tadi itu silahkan gunakan. Ya terserah menggunakan untuk berkedip, angkat beban, lari. Ya terserah ngerjakan tugas. Nah, yang mau kita tukar ini adalah FADH2 dan NADH-nya. Karena itu adalah molekul berenergi tinggi bahasanya. Jadi harus kita panen ya, kita panen, kita tukar supaya bisa kita pakai. Gitu. Nah, ceritanya, gimana ceritanya? Kalau kemarin kan kita selalu mengawali di mana kejadian ya, di mana kejadian. Nah, glikolisis itu kejadiannya di sitoplasma, kemudian DO itu mulai nyebrang ke membran luarnya si mitokondria. Nah, Krebs itu kejadiannya di dalam sekali alias matriks. Nah, kejadian si transport elektron ini adalah di ketika dia nyebrang lagi gitu. Ya, nyebrang lagi ke ruang antara. Ya, ruang antara. Kalian bisa ngebayangin mitokondrianya itu punya 2 membran ya, yang di luar bentuknya bulat, yang di dalam tuh bentuknya lekuk-lekuk. Nah, jadi si transport elektron ini ya kejadiannya adalah di ruang antara yang sempit itu, antara membran dalam dengan membran luar. Jadi dia nyebrang lagi gitu, nah. Dari dalam nyebrang lagi keluar. Terbayang kira-kira? Ibu khawatir sih sebenarnya sama kalian. Terbayang kira-kira? Terbayang, Bu. Terbayang ya. Jadi dia nyebrang balik. Atau gimana ya? Atau ya lihatlah lagi struktur mitokondria kalau kalian lupa gitu ya. Nah, gini. Nah,
kan cerita Krebs kita tuh udah di dalam sini, sudah di matriks. Nah, udah adalah berapa ATP, berapa NADH, berapa FADH2. Nah, dia supaya bisa jadi ATP dia harus nyebrang lagi, harus nyebrang lagi dari membran dalamnya ini, gitu. Nah, berarti nanti peristiwanya nyebrang gitu. Pas nyebrang itulah harus bayar. Itulah ATP nanti kita hasilkan. Terbayang ya? Nah, jadi kejadiannya nanti adalah antara si membran dalam ini dengan ruang sempit ini. Gitu. Nah, itu ilustrasinya kira-kira. Kejadian si sistem transport elektron. Nah, kita balik nih ke materi kita. Nah, pakai gambar biar gampang. Nah, jadi kira-kira si membran dalam ini kalau diperbesar, namanya membran ya, kalian di kelas 11 tuh belajar bahwa phospholipid bilayer. Ya, semua membran itu terdiri dari struktur phospholipid bilayer yang seperti ini. Nah, artinya ketika ini kita perbesar, maka di phospholipid bilayer itu pun sudah ada protein-protein. Ya, kalau kelas 11 dulu bahasanya ada protein integral yang dia tertanam dari menembus ya kedua fosfolipid ini, ada protein perifer yang dia letaknya di tepi-tepi gitu. Nah, jadi kita akan pakai 4 jenis protein nanti sebenarnya ya, 4 jenis protein ditambah dengan motor ini. Inilah dia aktor utama. Jadi kalau nanti sempat ada racun yang masuk ke tubuh, rusaklah ATP sintase, selesai cerita hidup kita. Ya, karena pernah ada kasus nanti gara-gara minum obat diet ini berhenti. Maka obat diet itu akhirnya dilarang untuk dikonsumsi karena ternyata dia bisa menghentikan pergerakan ATP sintase, akhirnya pengonsumsi obat itu meninggal. Nah, sederhana ya, tapi dia bisa merusak seluruh sistem yang ada di tubuh. Gitu kira-kira gambarannya. Nah, nanti akan ada angkot-angkot yang nganter, ya, terus balik lagi, nganter lagi, kayak gitu. Jadi kalau kalian pikir bahwa sel kita diem-diem aja, kalau kalian tidur selnya diem-diem aja, enggak. Mereka sibuk ya. Nah, kalau dari awal diciptakan sebagai protein perifer, ya perifer. Kalau dari awal diciptakan sebagai angkot, ya ngangkot terus. Sampai kapan ya? Sampai sebelum kita meninggal, gitu. Gitu ya, maka jangan heran bahwa orang yang baru meninggal itu jantungnya masih bisa didonor. Nah, karena masih ada sisa-sisa ATP, jadi nggak langsung nol ketika kita meninggal itu, enggak. Masih ada sisa-sisa ATP yang itu bisa dipakai untuk mendetakkan jantung itu. Begitu kira-kira. Ya. Ada pertanyaan nak sejauh ini atau kalian susah sekali membayangkan? Nah, ini hanya membran yang diperbesar. Nah, nanti kita akan melibatkan protein-protein yang ada di sepanjang si krista ini. Begitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi biar gampang kita nengok video aja deh dulu ya. Nanti ngantuk lagi. Suaranya kedengaran? Kedengaran, Bu. Oke. The electron transport chain is a series of protein complexes embedded in the mitochondrial membrane. Electrons captured from donor molecules are transferred through these complexes. Coupled with this transfer is the pumping of hydrogen ions. This pumping generates the gradient used by the ATP synthase complex to... Oke, nah jadi kita di sini akan pumping hidrogen ion. Ya, jadi akan terjadi pompa ion hidrogen. Jadi di proses ini nanti kan akan melihat bahwa terjadi perpindahan ion hidrogen yang tadi sudah menumpuk sekali di dalam, kan akan numpuk ya, karena ketika H2O dipecah, O-nya masuk ke substrat, hanya melayang. Pakai H2O lagi, O-nya dipakai ke substrat, hanya melayang. Ya secara otomatis, ya logika berpikirnya adalah
di dalam mitokondria yang kondisinya paling dalam itu, ya di dalam matriksnya, berarti akan menumpuk nanti ion hidrogen gitu. Nah, rumus orang biologi itu cuma satu, homeostasis, keseimbangan. Nggak boleh nanti di dalam lebih banyak dari luar, atau sebaliknya. Apapun yang ada di tubuh kita itu harus balance. Kalau kebanyakan harus dibuang. Kalau tidak bisa dibuang, maka akan sakit. Itu konsep sederhana orang biologi gitu. Jadi kalau kalian minum vitamin C ya, normal vitamin C dalam tubuh per hari itu adalah 500 mg. Kalau kalian minum sampai 1000 mg, ya itu akan dibuang. Dari urin kah, dari feses kah, gitu. Ya normalnya kalori yang dibutuhkan oleh anak SMA, CTF itu berapa? Sekian kalori. Ternyata kalian makan, ya lebih ternyata. Lebih. Harus dibuang. Buangnya macam mana? Olahraga. Biar dia jadi kalor. Biar dia lepas. Kan gitu hukum termodinamika. Nah, kalau tidak kalian buang, ya wassalam ya jadi kolesterol, ya jadi penyakit, ya jadi lemak, ya jadi gendut. Itu nak konsepnya. Nah, jadi bayangannya adalah, nah ketika kita bicara sistem transport elektron, kita ini sedang pompa ion yang banyak kali udah numpuk di dalam, mau kita pompa keluar biar balance. Terbayang nggak kira-kira? Terbayang. Oke ya. Oke, silahkan diteruskan dulu. Synthesize ATP. The following complexes are found in the electron transport chain. NADH, Oke, inilah aktornya. Ya, inilah enzim-enzim yang nanti akan terlibat. Inilah protein integral dan perifer yang kalian pelajari di kelas 11. Jadi mereka bukan sekedar protein jadi tumpukan protein, enggak, mereka enzim. Begitu ya, dikasih nama lah, ya dikasih nama karena nanti ternyata setelah diamati, oh si kawan ini ya khusus dia kerjanya di NADH. Ada si kawan yang lain kerjanya khusus untuk FADH. Ya kalau nama ibu nggak pernah nyuruhkan menghafal nama, ya tinggal analisis saja kalau di soal. Kalau NADH dehidrogenase, ya otomatis substratnya pasti NADH. Karena enzim spesifik. Gitu ya. Nah, lihat dulu siapa saja aktornya. dehydrogenase, cytochrome BC1, cytochrome oxidase, and the complex that makes ATP, ATP synthase. In addition to these complexes, 2 mobile carriers are also involved, ubiquinone and cytochrome C. Other key components. Oke, ada 6 ya. Ada 6 ya, Nak, yang terlibat di sistem ini. Nah, kalian bisa lihat siapa aja yang 6 itu. Gitu. Jadi kalau misalnya didedah, ya kalian akan menemukan 6 aktor ini. Nah, inilah sepanjang mitokondria nih punya kompleks ini. Jadi kejadiannya nggak tunggu-tungguan. Tunggu dulu deh 2 molekul masuk, diubah jadi ATP ya enggak, sempat pingsan dulu kita. Jadi sepanjang kristal yang melengkung-lengkung itu, sepanjang itulah ada sistem yang begini. Jadi jangan bayangkan ini cuma satu. Banyak. Ya, Nak? Oke. Electron transport chain, NADH dehydrogenase, cytochrome BC1, cytochrome oxidase, and the complex that makes ATP, ATP synthase. In addition to these complexes, 2 mobile carriers are also involved, ubiquinone and cytochrome C. Other key components in this process are NADH and the electrons from it, hydrogen ions, molecular oxygen, water, and ADP and PI, which combine to form ATP. At the start of the electron transport chain, 2 electrons are passed from NADH into the NADH dehydrogenase complex. Coupled with this transfer is the pumping of 1 hydrogen ion for each electron. Next, Oke,
Apa yang kalian simpulkan dari proses ini? Itu dulu. Apa? Ya, coba jelaskan ada berapa, apa yang masuk, apa yang keluar, siapa yang dibawa. Coba jelasin. Di bawah itu ada 2 elektron, kemudian elektron yang diambil oleh NADH di enzimnya, bisa dibawa oleh vinikobinon. Selanjutnya belum tahu, Bos. Oke, thank you. Ya, jadi kan si NADH kan kita sepakati bahwa NADH, FADH adalah molekul yang berenergi tinggi. Nah, jadi kan di sini dia sudah ngasih nih ya, sudah silahkan ubah aku jadi ATP, gitulah ceritanya ya. Dia kasih elektronnya, biar cepat pakailah enzim. Nyelinap dari membran ini bisa nggak? Bisa, nak. Cuma lama. Ya, jadi dia pakai enzim. Ya, dia kasih 2. Tadi kan nampak yang bercahaya itu 2. Ada yang masuk. Apa yang masuk tadi ke sini? H+. H+, good. Berapa H plusnya? 2H+. 2. Berarti kan dia bayar ya. Oke, boleh kalian lewat dari rumahku, NADH dehidrogenase, tapi kan bayar ya. Setiap elektron yang lewat kan harus bayar dengan setiap H+. Berarti kalau ada 2 elektron yang numpang lewat dari enzim ini, harus ada 2 H+ yang keluar. Paham sampai situ? Paham, nak? Paham ya? Dari situ nanti datangnya kenapa 1 NADH jadi 2 ATP. Dari situ nanti datangnya. Oke ya? Oke. Kita lihat kelanjutan elektron itu. The 2 electrons are transferred to ubiquinone. Ubiquinone is called a mobile transfer molecule because it moves the electrons to the cytochrome BC1 complex. Each electron is then passed from the cytochrome BC1 complex to cytochrome C. Oke, apa bedanya? Apa beda pengangkutan yang dilakukan oleh sitokrom C dengan ubiquinone? Apa bedanya? Coba. Ubiquinone langsung bawa 2, Bu. Sedangkan sitokrom itu dia bolak-balik, Bu. Iya, dia bawanya satu-satu ya, nak. Satu-satu. Gitu. Jadi bolak-balik gitu kerjaan dia. Tetap ya, lewat dari rumah harus bayar. Ya, lewat dari rumah ini, enzim yang kedua ini harus bayar. Bayarnya sama. Setiap elektron harus dibayar dengan 1 H+. Paham? Oke, lanjut. Cytochrome C accepts each electron one at a time. 1 hydrogen ion is pumped through the complex as each electron is transferred. The next major step occurs in the cytochrome oxidase complex. This step requires 4 electrons. These 4 electrons interact with a molecular Oke. Dia tumpuk dulu ya, nak. Dia tumpuk dulu. Jadi ini kayak gudang lah ya. Nah, kayak gudang nih enzim yang ketiga ini, dia menerimanya tuh sampai 4 dulu. Jadi bukan 2 dipindahin atau satu-satu enggak. Jadi dia numpuk sampai 4. Nah, kalian lihat nanti 4 ini ngapain? oxygen molecule and 8 hydrogen ions. The 4 electrons, 4 of the hydrogen ions, and the molecular oxygen are used to form 2 water molecules. The other 4 hydrogen ions. Oke, itu ngapain? Ngapain tuh barusan? Apa yang masuk itu ke dalam? Apa yang masuk ke dalam menjemput elektron yang sudah 4 tadi? O2 sama 8H+. Oke, jadi hasil akhirnya jadi apa? H2O dengan H+. Oke, good. Ya, nah jadi sudah mulai bermain nih oksigen. Ya, kalau kalian belajar kan oksigen itu kekurangan 2 elektron ya, O2-, gitu kan ya, O2-. Nah, artinya setiap oksigen itu membutuhkan 2 elektron lagi supaya dia oktet, supaya dia lengkap elektron valensinya, supaya dia tidak jadi radikal bebas gitu yang ngikat-ngikat yang lain. Maka kita kasih dia 2 elektron. Ya, dikasih 2 elektron. Nah, berarti kan kita punya 4, bisa masuk 2 dong ya. Nah, bisa masuk 2. Jadi ada berapa tadi yang masuk sehingga akhirnya jadinya H2O. Sisa H+-nya tetap dikeluarin, nah.
Paham sampai situ? Paham. Oke. Nah, makanya nanti di soal-soal disebutkan bahwa kalau ditanya siapakah akseptor penerima elektron terakhir pada proses sistem transport elektron, jawabannya adalah oksigen. Ya, jadi oksigen ini terakhir kali munculnya. Di glikolisis kita nggak pakai, Krebs kita nggak pakai. Nah, terakhir sekali dia akan jemput elektronnya supaya dia lengkap. Ketika dia lengkap, maka dia sudah menjadi H2O. Gitu ya. Nah, sisanya H plusnya akan tetap dikeluarkan. Oke, lihat kejadian selanjutnya. Are pumped across the membrane. This series of hydrogen pumping steps creates a gradient. The potential energy in this gradient is used by ATP synthase to make ATP from ADP and inorganic phosphate. The ATP synthesis steps you see here are discussed in greater detail in the ATP synthase gradients animation. Apa kejadian di sini? Apa kejadian di ATP sintase ini? Pembentukan ATP, Bu. Gara-gara siapa bisa ATP itu terbentuk? Atom H yang tadi, Bu. Oke, jadi karena homeostasis tadi kan dipompa ya, pompa ion yang sampai banyak keluar. Tadi kan banyaknya di dalam. Oke, kita keluarin ya. Nah, keluar 2. Nah, sampai kan numpuk akhirnya di luar. Ketika numpuk di luar, masukkan lagi ke dalam. Itu aja kerjaannya. Ya, ketika ini masuk ke dalam, sudah ada tempat tempelannya. Sudah ada tempat tempelannya, ketika dia nempel H+ ke sini, maka ini bergerak. Nah, ketika dia bergerak, di sini sudah ada ADP dan P yang masih kepisah. Gitu. Ya. Nah, bergeraklah si motor ATP sintase ini, ketemulah mereka berdua, kan itu kerjaan enzim ya, mempertemukan. Nah, kemudian jadilah ATP. Begitu. Ini bukan halusinasi ya, Ibu bilang lagi-lagi, ini bukan halusinasi. Kok bentuknya aneh Bu enzimnya? Ya beginilah imajinasi para ilmuwan ya yang menemukan bahwa memang ATP sintase itu bergerak ya, sehingga ini ketemu. Dan yang nemuin ini juga sudah diakui, sudah dapat Nobel. Jadi ini bukan lagi-lagi bukan halusinasi. Ini sesuatu yang sudah terbukti. Kalau kalian keberatan silahkan buktikan ini salah. Gitu. Paham ya? Oke. Untuk jadi ATP kita butuh berapa H+ tadi? Untuk jadi satu ATP kita butuh berapa H+? Ada nggak yang merhatiin? Tunggu ya, Ibu ulang deh dikit. Discussed in greater detail in the ATP synthase to make ATP from ADP and inorganic phosphate. The ATP synthesis steps you see here are discussed in greater detail in the ATP synthase gradients animation. This animation illustrates 2 full cycles of electron donation. In biological systems, however, many electron transport cycles occur simultaneously, helping to ensure that the proton gradient is always maintained. Oke. Oke, Nak. Nah, sudah ini ya, kelihatan ya tadi bagaimana si ATP sintase itu akhirnya mempertemukan si ADP dan P. Nah, kejadiannya kan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya ketika si HH+ ini masuk, nah dia butuh 2. Nah, dia butuh 2 untuk menjadikan ADP ini dan P menjadi ATP gitu. Jadi dia butuh 2 dulu yang lengket. Nah, mungkin di video tadi tidak begitu jelas ya. Nah, kayak gitu. Nah, kira-kira. Nah, makanya nanti di buku-buku disebutkan bahwa 1 NADH itu akan jadi 3 ATP. 1 NADH, kita belum bahas FADH ya. 1 NADH itu akan menjadi 3 ATP. Tahu dari mana asalnya?
Coba tahu dari mana asalnya? Kenapa 1 NADH jadinya 3 ATP? Halo, masih ada anak-anak? Karena dia melepaskan H plusnya 3 kali, Miss. 3 kali. 3 kali itu maksudnya adalah ya ketika sekali nebeng kemari kan ada 2 yang lepas gitu ya nak ya. H plus yang harus kita bayar gitu ya. Oke, dibawa sama angkot singgah ke rumah ini bayar lagi 2 gitu ya. Nah, singgah lagi di rumah ketiga bayar lagi 2. Artinya kita bayar berapa? 6 ya. Kita sudah bayar 6 H plus. Maka untuk menjadikan 1 ATP harus ada 2 H plus yang masuk lagi. Gitu. Jadi per masuk itu 2. Maka berapa ATP dong? Berapa H plus untuk menjadikan 1 ATP? 2. 2 H plus. 2 H plus. Kalau kita sudah bayar 6, berarti kita punya berapa ATP? 3. 3. Iya, 3 itu asal muasal 3, nah. Jadi bukan simsalabim, enggak. Itu asal muasal 3. Nah, ini hitungan kasar, ya, hitungan kasar. Bisa saja ketika kalian kuliah itu hitungannya tidak pas 3. Ya, 2, sekian. 2, sekian. Kalau di kuliahan, kalau kalian ngambil mata kuliah biokim atau kimia organik yang lebih detail, sebenarnya nggak pas 3. Tapi untuk level SMA, kalian diajarin hitung genap dulu deh. Ya, karena kita sekali bayar 2, dan NADH itu harus melewati 3 rumah, ya harus melewati 3 rumah, maka kita sudah bayar 6. Untuk jadi 1 ATP harus masuk lagi 2. Berarti ada 6, ya tinggal bagi 2, jadinya 3 ATP. Lantas gimana dengan FADH2? Nah, FADH2 ini agak unik sedikit. Nah, dia nggak lewat dari rumah yang pertama. Dia udah lihat, aduh kawanku lewat dari rumah yang pertama nih harus bayar 2. Hemat deh ya hemat. Ya udah dia lewat aja. Ada beberapa referensi, perbedaan referensi sedikit. Nah, ada kalau di video tadi sebenarnya FADH-nya langsung lewat ubiquinon. Ada referensi lain yang menyebutkan bahwa sebenarnya di bawah ubiquinon ini ada protein lagi yang lain. Ya. Nah, mau pakai yang mana? Yang jelas adalah ketika si FADH ini kita konversi, dia tidak akan lewat dari NADH dehidrogenase. Itu saja konsepnya. Nggak akan lewat sini, karena enzim ini memang diciptakan untuk NADH saja. Nah, ada enzim yang kedua. Ya, enzim yang kedua. Nah, dari sinilah si FADH-nya lewat. Bedanya adalah dia nggak nembus fosfolipid. Kalau dia tidak menembus fosfolipid, dia tidak perlu bayar H+. Paham sampai situ? Maka logika berpikirnya gimana, nak? Dia cukup bayar berapa H+, FADH ini? Cukup bayar berapa H+? Berapa? 4, Bu. 4. Oke, good. 4. Nah, angkotnya sama, ubiquinon. Ya, angkotnya sama, dia masuk dari sini. Karena dia nggak tembus fosfolipid, jadi tidak perlu bayar. Minta tolong aja sama ubiquinon, antarkan ke protein ini. Sitokrom C, reduktase ini. Antarkan ke sini. Jadi dia cukup bayar di sini, 2H+. Kemudian di sini sudah ada angkot lagi yang kedua. Ya, numpang lagi, antarkan ke sini. Karena dia tembus, ya protein ini tembus fosfolipid, maka bayar lagi 2. Nah, maka FADH ini menghemat 2. Artinya apa, nak? 1 FADH akan jadi berapa ATP kalau Ibu tanya? 2, Bu. 2. Itu asal muasal 2. Nah. Jadi kalau lihat di buku, 1 NADH sama dengan 3 ATP, 1 FADH sama dengan 2 ATP. Dari situ asalnya. Ada yang tidak paham? Oke, semuanya paham. Sekarang tinggal kalian totalkan. Totalkan, silahkan totalkan berapa jumlah ATP dari awal sampai akhir. Silahkan. Kita sudah punya 4 ATP bersih, kita punya 10 NADH, kita punya 2 FADH. Silahkan kalikan, berapa kira-kira totalnya? 38 ATP. Ya, 38 ATP.
Ya, 38 ATP. Jadi beberapa buku nanti akan menyebutkannya 38 ATP, beberapa buku nanti menyebutkan 36. Ya, dari mana 3836? Ya, karena ada yang menghitung ini ganjil ya, tidak pas 3, tidak pas 2. Ya, 2, sekian, 1, sekian. Nah, yang jelas, nah, ya tinggalkan lihatlah pilihan jawabannya. Ya, biasanya kisarannya antara 36 sampai 38. Tapi kalau kita hitung kotor, ya segitu. Ya, tinggal kali saja. Si NADH kali 3, si FADH kali 2. Tambahkan 4 ATP yang kita dapat bersih di awal. Sampai situ ngerti? Sampai Ngerti, situ Bu. ngerti? Tapi Bu, Bu. Apa, Nak? Kenapa jadi 36, Bu? Ada yang bilang 36 karena duanya itu dibayar gitu, Bu. Itu Iya. dibayar untuk apa, Bu? Ya, ada yang bilang 36 karena ketika memasukkan si NADH dan FADH ini rupanya butuh ATP juga gitu. Gitu. Jadi kan kita punya 2 NADH nih yang dari glikolisis ya. Punya ya. Nah, punya 2 NADH yang dari glikolisis. Nah, waktu dia mau kita masukkan ke sini, ya, ke dalam matriks ini mau kita tukar, itu harus kita bayar pakai 2 ATP. Gitu. Karena NADH kan kalian kemarin lihat bahwa molekulnya gede sekali. Gede. Nah, kalau NADH dan FADH yang dari Krebs, ya tidak ada masalah karena mereka memang posisinya sudah di dalam. Ngerti nggak? Yang Ibu maksud? Ngerti, Bu. Oke, jadi itu ada beberapa asumsi sih sebenarnya ya, asumsi. Karena kan cerita hitung-hitungan ini kita hitung-hitungan kejadian di dalam sel. Nah. Ya. Kayak mana coba? Pakai alat ukur apa coba? Nah, jadi para ilmuwan itu pakai konversi, dia nggak pakai alat ukur. Jadi nggak kayak orang fisika. Orang fisika Ibu juga nggak tahu mengukur kecepatan cahaya itu pakai apa. Jadi nggak pakai alat ukur sebenarnya, jadi pakai konversi. Kira-kira segitu. Kalau ada yang menyebutkan 36, asumsi pertama adalah ketika NADH dari glikolisis masuk, dia harus bayar. Asumsi kedua, bisa saja energinya tidak pas 3. Satu NADH tidak pas 3, satu FADH tidak pas 2. Gitu ya? Nah, gitu. Penasaran yang mana yang benar? Silahkan baca jurnal banyak. Itulah curious tadi ketika kalian memang kayaknya nggak gitu deh menurut saya. Ya silahkan baca, itu yang membuat otak kita aktif nggak sebenarnya. Aktif, pengen tahu, pengen belajar, pengen tahu lebih banyak. Gitu. Nah, satu sisi mungkin kalian berpikir, ya ngapain sih sampai belajar detail? Tanya sama abang-abang kalian yang sudah kuliah. Ada nggak manfaatnya ketika belajar ini? Silahkan tanya, silahkan eksplor. Ya bagi yang pengen masuk IPA ya bagi yang IPS ya silahkan mengeksplor ilmu IPS-nya. Ibu tidak keberatan. Pas-pasan saja nilaikan di biologi ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kalian semua harus jadi ahli di bidangnya ya. Jangan cuma ngerame-ramein, jangan cuma jadi pelengkap penderita, kalian harus jadi ahli di bidangnya. Nggak harus biologi. Begitu, nah kira-kira ya si proses ini. Jadi di gambar ini dibuat ATP itu kayak uang koin ya, yang bisa dipakai. Kita butuh kompleks ini tadi untuk muter-muterin si H. Gara-gara H itu muter, keluar masuk, ATP sintasenya muter. Akhirnya dipertemukanlah ADP dan P, jadinya ATP. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Kira-kira? Tidak ada? Nah, ini hitung-hitungan ya, 36, 38, dan seterusnya. Ya, nah, ini tadi yang katanya harus kita bayar nih ketika masuk dalam nih si kawan ini dari glikolisis. Udah selesai. Nah, ini totalnya yang 38 tadi. Nah, note-nya di kalian adalah yang kita bahas hanya glukosa ya, Nak. Yang kita bahas hanya karbohidrat. Jadi kalau kalian makan protein, makan lemak, makan vitamin, nah itu larinya kemana? Ya larinya kemana? Ujung-ujungnya tetap ke Krebs. Mau makan protein, lemak, ujung-ujungnya akan tetap masuk ke siklus Krebs. Cuma untuk masuk ke dalam Krebs, dia nggak glikolisis.
Ya, ada nanti namanya gluconeogenesis. Kalau dia bentuknya nanti lemak, ada namanya entah apa. Kalau dia bentuknya protein, namanya entah apa. Dan prosesnya lebih panjang biasanya. Apalagi lemak, kalau kalian bahas lemak. Untuk masuk ke Krebs, dia butuh proses yang lebih panjang daripada kita makan karbo. Nggak glikolisis nanti. Tak apa namanya, yang jelas prosesnya lebih panjang. Makanya kita kan tidak disarankan sarapan lemak, kan? Tidak disarankan. Karena panjang sekali untuk masuk ke Krebs. Baru Krebs, belum TE. Gitu, belum transport elektron. Itu nak kira-kira. Jadi muaranya akan tetap ke Krebs, tapi untuk menuju Krebs, nah itu pasti punya proses yang berbeda antara kita makan lemak, kita makan protein, kita makan karbo. Gak usah pusingkan protein dan lemaknya, nanti kalau tertarik belajar di kuliahan. Untuk anak SMA cukup di karbohidrat saja. Nah, untuk hari ini selesai. Nah, ada pertanyaan? Ada? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Silahkan nanti dikerjakan kuis-kuis di psikologinya. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan konsep. Nah, Ibu nggak pernah ngasih kuis banyak, nah, tapi itu konsep. Kalau kalian bisa jawab, berarti kalian paham. Kalau kalian nggak bisa jawab, berarti kalian belum paham. Ya, nah di situ. Satu lagi sebelum Ibu lupa, kejadian ini adalah kejadian normal ketika kita hidup dalam suasana yang oksigennya bebas kita hirup. Jadi gimana kondisinya kalau kalian bayangin kalian dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, setelah kalian makan kenyang-kenyang nih, dimasukin ke dalam ruangan yang nggak ada oksigen. Kejadiannya nggak akan kayak gini. Ya, maka masuklah dia ke fermentasi. Nah, silakan nanti belajar teori fermentasi, ya, ketika kondisinya memang sedikit oksigen atau memang makhluk yang tidak toleran terhadap oksigen, maka dia nggak akan sepanjang ini prosesnya. Gitu ya. Oke, itu sudah ada di kuisnya. Kalau kalian kerjakan, berarti kalian paham. Semoga anak-anak sehat-sehat, ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.